Now we want to talk about the strength of our business. I mean, the roll cake that made from fruit and also vegetables. And we think this product has a good innovation for dessert because we can combine uh, vegetables and also fruit with dessert, like very out of the box actually, but we can um, we can imagine that we can have a lot of benefits from vegetables and also fruit. Just consume the roll cake and we can have a lot of the benefit. And also we think that this product will have a good branding because the innovation is very fresh. It's not common, and we can attract the interest from the potential customer for our business. And I think it will be very iconic if we have a good promotion, and we're gonna work hard for the promotion of this product. Next, for the industry-related issues. Issues related to the industry in our food business are dominated at a medium level, starting from the small number of competitors, and then the second, the stage of the industry cycle, which is in the growth phase. The third, the industry growth rate, which is at a medium growth level. The fourth, the importance of the industry's products or service for customer with an ambivalent status. And the last, at the industry's operating margins at a moderate level. Okay, we can determine the potential success of our business. Target pasar merupakan suatu hal yang paling penting dalam sebuah usaha. Target pasar merupakan dengan adanya target pasar kita bisa menentukan suatu kelemahan dalam pasar tersebut, sehingga kelemahan tersebut kita manfaatkan sebagai peluang ide bisnis kita. Seperti halnya ide bisnis kita, yakni ide bisnis roti kulung, di mana dalam teknik pemasaran usaha kita sebenarnya berada di tingkat sedang, di mana dimulai dari tingkat identifikasi target pasar. Usaha kita, yakni usaha roti kulung, merupakan ide bisnis makanan yang mudah dikenali dan sangat familiar di telinga masyarakat. But with the factor of many competitors who have the same business, and our business is still classified as new, karena adanya hal tersebut, target market kita sangatlah rendah, sehingga kita harus dapat memilih tempat yang mudah dijangkau atau strategis, dan kita harus memilih ke siapa target pasar kita ditentukan. Dan dengan adanya target pasar, kita bisa melihat potensi pertumbuhan ide bisnis kita, apakah ide bisnis kita cenderung maju ataukah bangkrut. Founders atau founders seharusnya memiliki keterampilan dalam bidang usaha yang akan ditekuninya, sehingga usaha tersebut dapat berkembang dengan baik, dan apabila diperlukan inovasi-inovasi baru, founders atau founders dapat memberikan hasil yang maksimal. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang finansial dari ide bisnis gulung buah. Di sini kami sudah merangkum beberapa hal yang memang perlu dianalisa untuk kemudian kami pertimbangkan lebih lanjut mengenai financial supportnya. Dan di sini, pertama kita memperhatikan struktur biaya, di mana struktur biaya ini meliputi tenaga kerja, biaya bahan baku, terus juga peralatan, biaya-biaya overhead. Nah, kita harus bisa menentukan harga jualnya itu berapa.
agar kita juga tahu nanti harga pasar yang kompetitif itu bagaimana. Yang kedua itu dari sumber pendapatan, dimana yang kita tahu bahwasannya ide bisnis bolu gulung buah ini kan belum terlalu famous gitu, belum terlalu terkenal di semua kalangan. Jadi kita harus perlu menambahkan gagasan atau inovasi kreativitas baru untuk kemudian ditambahkan di ide bisnis kami, supaya tujuannya kita nggak stuck di situ aja kalau memang nanti ada pemerosotan laba atau keuntungan yang nantinya akan kita dapatkan. Mungkin ide bisnisnya kita bisa menambahkan, atau kreatifnya kita bisa menambahkan topping tambahan kecuali buah kayak meses atau coklat dan lain sebagainya di cake kami, seperti itu. Yang ketiga dari margin keuntungan, kita harus tahu nih biaya produksinya itu berapa dan juga nanti keuntungan atau labanya itu berapa. Jadi sebisa mungkin biaya produksinya itu tidak boleh lebih besar dibandingkan keuntungannya nanti, supaya kita juga bisa mendapatkan laba kayak gitu. Jadi minimal banget itu harus impas atau balik modal. Jadi jangan sampai biaya produksinya itu lebih besar daripada income atau pemasukan yang akan datang nantinya. Selanjutnya itu dari permintaan pasar, dimana kita di sini pastinya melakukan riset atau kita melakukan tes dulu di ke pasar kayak gitu. Kita harus tahu apa sih yang pasar butuhkan, apa sih yang jadi target marketing kita, target market kita itu siapa aja, kalangan-kalangan yang memang jadi sasaran kita itu siapa. Biasanya kan kalau orang-orang suka cake, terutama buah, itu kan healthy food ya, dimana yang kita tahu pasti orang-orang dewasa nih, for adult persons biasanya mereka lebih menyukai bolu gulung buah kayak gitu. Nah ini belum merambah ke anak-anak remaja, for teenagers, especially for the children. Jadi kita harus bisa tahu bahwasannya apa sih yang menjadi kesukaan mereka kayak gitu. Jadi kita harus melakukan riset atau survei supaya nanti bisa mensukseskan finansial kami. Dan selanjutnya itu persaingan, dimana kita tahu bahwasannya kompetitor sekarang itu sudah semakin hebat gitu ya, dimana yang menjadi kompetitor terbesar dari ide bisnis kami itu contohnya ada cinnamon rolls, terus juga ada bento cake yang untuk ulang tahun kayak gitu-gitu, dan juga terakhir itu ada milk band, dimana kita tahu bahwa ketiga kompetitor ini itu sangat berpengaruh signifikan untuk ide bisnis yang nantinya akan kami jalankan. Nah di sini kita harus tahu teknik marketing mereka itu bagaimana, terus juga price point-nya mereka juga bagaimana. Nah ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut nanti ya. Nah selanjutnya itu dari proyeksi keuangan. Nah di bagian proyeksi keuangan kita itu harus punya tarif kas. Tujuannya itu apa? Supaya kita tahu pengeluaran dan juga pemasukannya itu berapa. Kayak kita misal melakukan pengeluaran di bulan ini itu misal ada 3 juta, berarti pemasukannya harus lebih besar dibandingkan pengeluaran yang sudah kita gunakan kayak gitu. Nah itu tujuan dari laporan arus kas, yaitu membantu menilai kelayakan finansial bisnis dan juga potensi pengembalian modal atau investasi. Selanjutnya dari kebutuhan modal, seperti yang tadi mungkin sudah saya singgung, bahwasannya kan ide bisnis kami itu kan masih merintis dari awal gitu, dimana tenaga kerja yang dibutuhkan itu pasti belum banyak, dan juga kami juga masih menggunakan sistem pre-order. Jadi kita masih perlu adaptasi lebih lanjut mengenai apa yang menjadi ciri khas dari ide bisnis kami kayak gitu. Jadi kami di sini belum membutuhkan modal yang terlalu besar, atau kita belum menemukan investor yang mungkin mau memberikan dananya untuk kita lebih lanjut. Jadi untuk mungkin biaya-biaya tenaga kerja atau juga biaya produksi kami masih bisa usahakan sendiri, dan sistemnya juga masih online kayak gitu. Terus yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu risiko dan juga strategi mitigasi, dimana di sini kan pastinya akan ada fluktuasi harga, dan fluktuasi harga itu meliputi juga dari bahan baku dan variasi permintaan musiman gitu. Kalian kan tahu ya kalau tren sekarang itu dimana trennya itu kayak misal nih milk band sekarang itu lagi viral banget, dan ini tuh potensinya itu untuk berapa bulan gitu. Apakah ini viralnya cuma untuk sementara atau bahkan bisa untuk selamanya gitu viralnya. Nah kita mau ide bisnis bolu gulung buah kita yang sudah kita rintis ini itu tidak hanya viral di take a while aja gitu, tidak hanya di beberapa saat aja, tapi kita berharap
kita tuh bisa terus disukai oleh masyarakat. Jadi famousnya itu nggak cuma beberapa saat aja. Gimana caranya kita bisa konsisten untuk taste, terus juga bahan bakunya itu bisa disukai oleh masyarakat nantinya, dan pastinya semua kalangan ya. Jadi kita pasti mengusahakan seoptimal mungkin supaya variasi permintaan dari ide bisnis gulung buah kami ini bisa terus disukai dan tidak hanya jadi tren musiman semata. Nah, mungkin itu beberapa hal yang sudah saya ringkas terkait finansial dari ide bisnis gulung buah kami. Memang dari segi finansial itu tidak memerlukan banyak modal kesimpulannya, tapi di sini kami tetap mengusahakan yang terbaik dengan teknik marketing yang sudah kami rancang, ide kreatif, gagasan, inovasi, dan lain sebagainya untuk mensukseskan bolu gulung buah ini agar bisa disukai oleh masyarakat. Okay, right now we will talk about the strength of our competitor and also our business. The first one is about the specialist Korean bento cake malt. Ya, untuk kelebihan dari bisnis ini adalah it offers the Korean based cake. Ya, it over the trend of Korean. Ya. Bisnis ini menyediakan cake yang ditawarkan dengan gaya Korean style yang dituangkan dalam segi style, maksud saya desain, rasa, dan juga bentuk dari kuenya yang cenderung mungil, jadi lucu seperti yang ada di kultur orang Korea. Nah, it can be customized for our birthday, or just for our important moment and etc. And number 2 is we have home-based bakery Milk Band Malang. Yeah, I think most of you guys know Milk Band, right? Milk Band adalah salah satu dessert yang lumayan terkenal akhir-akhir ini, lumayan booming juga ya. Most of people know that Milk Band is from Thailand and it's expensive, it's not affordable for us. So this business memberikan kita tawaran untuk membeli Milk Band versi KW, versi dupe-nya dengan rasa yang mirip dengan yang original. Dan ini juga menawarkan kita berbagai pilihan rasa yang mungkin di sini lebih kompleks. Jadi menurut kami bisnis ini memiliki branding yang cukup baik, yakni memanfaatkan tren yang ada sekarang dengan menambahkan inovasi yang baru. So it's very fresh and I think it has good innovation. And also the last one is for our business, which is roll cake with a healthy style that contain vegetables and also fruit. I think we have a good innovation too, because siapa yang bisa membayangkan roll cake atau bolu gulung tapi dengan campuran buah dan sayur? It's very amazing, I think, because it's unpopular idea for us, and we will bring the fresh innovation about the roll cake, and with a lot of benefits. We have a good taste, and also we have a good nutrition for our health. Bertahan mungkin hanya beberapa waktu, karena sekarang apalagi banyak sekali platform online yang bisa dengan gampang nge-share suatu hal, apalagi terutama tentang makanan, dan hal tersebut jadi booming, sehingga
sewaktu-waktu itu bisa tergantikan oleh makanan lain yang atau tren-tren budaya lain yang tentunya lebih terbaru gitu. Jadi it may become boring sometimes, so we need this business need a lot of innovation supaya tetap bisa eksis di gempuran culture lain yang masuk. So the second one is homemade bakery, Milk Ban Malang. For the weakness is, I think the taste is just like other bread as usual in general. So I think the special is the branding because Milk Ban is from Thailand. Tapi untuk rasanya mungkin bukan kurang variatif, mungkin perlu agak sedikit ciri khas yang lebih menonjol selain rasa-rasa yang lebih bervariatif, tapi mungkin bisa ditambahkan lagi ciri khas yang bisa untuk membuat branding sendiri, tidak hanya Milk Ban dari Thailand, but this business need their own characteristic like identity. And then the price is a bit pricey, I think, because it's just bread with topping, nothing special. The special is from the branding, which is from Thailand. Yeah. And now we're gonna talk about our business, which is a roll cake made from fruit and also vegetables. For the weakness is we need a lot of attention because this is very new, fresh innovation. So tidak banyak orang yang tahu tentang inovasi terbaru ini, dan mungkin akan underestimate tentang inovasi baru yang kita bawa, sehingga we need a lot of attention, promotion. We will work hard for our branding, and we're gonna let everyone know about, oh, this is the dessert with special benefit and also special taste. And yeah, we just need to promote our product and mungkin look for new innovation supaya orang-orang bisa yakin dan mungkin percaya bahwa produk kita ini layak untuk dibeli. And next, namely the quality of competitors' product. Where is this case? The brand has a very good product, which is the bento cake. Bento cake sendiri merupakan suatu cake yang sangat populer di kalangan anak muda sekarang. Bento cake dengan kualitas yang bagus dan bentuk yang sangat unik-unik dalam cake tersebut, sehingga menarik perhatian para pembeli untuk membeli produk tersebut. Dan dalam bento cake kita bisa memilih atau merekomendasi pesanan kita dengan gambaran yang sangat lucu-lucu dan unik-unik. Dan selanjutnya yakni usaha kompetitor kita, yakni Milk Ban sendiri dengan kualitas yang bagus. Dan dalam Milk Ban sendiri kita juga bisa memilih banyaknya rasa seperti rasa nanas, pepaya, dan lain-lain. Dan dalam packingan Milk Ban dibuat kemasannya sangat menarik dan seaman mungkin sehingga dapat melindungi produk tersebut. Dan selanjutnya yakni dalam ide bisnis kita. Ide bisnis kita yakni ide bisnis roti gulung. It is good quality because we use good quality and fresh ingredients,
as well as skillful packaging so as to maintain food sustainability. Dari segi promosi untuk ide bisnis bolu gulung buah kami itu ada diskon pembelian berkelipatan di sini. Terus juga ada program loyalty, kayak misal kita udah menemukan customer tetap, maka dia akan ada program loyalty nih, kayak gitu. Kayak misal dia suka beli 10 bolu gulung buah, maka dia akan mendapatkan 1 gulungan gratis. Terus juga ada promo spesial di beberapa hari tertentu, dan kami juga ada paket hemat, dimana di sini dinilai paling efisien ya untuk kami gunakan di acara promosi kami, kayak gitu. Terus untuk Milk Band itu biasanya suka ada promosi pengenalan. Terus ada program referral, ada promo bundle, terus ada diskon mingguan. Sedangkan untuk promosi dari Bento Cake yang sudah saya survei, itu dia menggunakan paket besar kayak gitu atau paket keluarga. Terus ada promo spesial mingguan juga. Terus biasanya itu mereka suka ada giveaway di media sosial kayak gitu. Terus ada program hadiah ulang tahun, biasanya mereka bisa nge-request tulisan atau topping dan lain sebagainya. Okay, next is the location of the business location, where on average the business producer use online media as their business, where they use Instagram social media as their promotional tool. Dalam hal ini ketika produsen usaha tersebut mereka menggunakan media sosial, yakni media sosial Instagram sebagai alat penjualan mereka, di mana mereka meletakkan foto ataupun video-video produk mereka seperti halnya bentuk cake, roti gulung ataupun milpan malang. Mereka mengupload foto ataupun video produk mereka sehingga para konsumen bisa melihat produk mereka, dan apabila mereka ingin membeli produk tersebut mereka tinggal melalui DM Instagram ataupun nomor WhatsApp yang tercantum dalam media sosial Instagram tersebut. Dan mereka juga bisa mengunjungi toko offline mereka. And for the last, we gonna move for the conclusion, and the first question is, can this business idea be executed? And we think that this idea, which is roll cake with healthy style, which is made from fruit and also vegetables, can be executed because it has good innovation, bisa memberikan inovasi baru, inovasi yang cukup fresh, karena ini cukup out of the box and maybe seems weird for some people, but we're gonna work on it. Kita perlu promosi untuk memperkenalkan bahwa produk kami ini memiliki benefit yang baik untuk kesehatan, tapi juga memiliki rasa yang enak, rasa yang bisa menjanjikan. Tidak hanya sekedar kita fokus ke benefit untuk kesehatan itu sendiri, tapi kita melupakan soal rasa yang mungkin nggak jelas, karena selama ini makanan sehat itu identik dengan rasa yang mungkin kurang daripada makanan-makanan yang malah memiliki banyak kandungan micin salah satunya. Nah, seperti itu. Jadi we gonna promote this product. We will attract people interest for this product. We have to introduce our product, the benefit, the taste, and also the innovation, and we have to we will make another innovation for this product. And yeah, I think that's all for question number 1.
Menurut analisis kami, bisnis ini dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan bertambahnya inovasi yang akan kita jual dalam bisnis kami, tentunya akan menarik lebih banyak pelanggan lagi karena banyak pilihan yang dapat kami tawarkan. Serta dengan adanya berbagai macam promo yang kami tawarkan pula, akan menarik banyak pembeli untuk mencoba produk kami dengan harga yang terjangkau.